Apakah kamu pernah merasakan mengapa ada orang yang seolah-olah magnet uang? Apapun bisnis yang mereka jalani selalu sukses, dan investasi mereka selalu memberikan keuntungan yang melimpah. Sementara kamu baru menabung sedikit, tiba-tiba dompetmu berbisik, "Bro, aku kosong, isi dong." Jika kamu berpikir ini hanya soal keberuntungan atau takdir, kamu salah besar. Ini bukan tentang hoki, melainkan hukum semesta. Ada algoritma tersembunyi yang membuat uang mengalir kepada orang-orang tertentu. Dan jika kamu memahami caranya, uang akan otomatis mendekat kepadamu. Dalam video kali ini, kita akan membahas hukum energi yang membuat uang mengalir seperti air di sungai saat musim hujan. Ini bukan sekadar teori, tetapi realitas yang telah diterapkan oleh orang-orang sukses dari zaman dahulu hingga era digital. Bayangkan, kamu memiliki frekuensi tertentu yang dapat menarik uang atau justru menjauhkannya. Nah, pertanyaannya, selama ini kamu menjadi magnet uang atau malah pengusir rezeki untuk rekeningmu sendiri? Jadi, siapkan kopi, duduk santai, dan pastikan kamu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu berat yang disajikan dengan santai. Karena di sini kita tidak hanya membahas uang, tetapi juga bagaimana kamu bisa menjadi master manifestasi dalam hidupmu sendiri. Sekarang, mari kita mulai mengungkap rahasia energi uang. Dahulu, orang tidak sibuk mengejar uang seperti orang yang berkejar-kejaran dengan tenggat waktu. Namun, anehnya mereka hidup sejahtera dengan hasil panen yang melimpah dan perdagangan yang berkembang pesat. Bagaimana bisa? Karena mereka memahami hukum alam mengenai energi kekayaan. Perhatikan para pedagang di zaman Majapahit. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga memahami bahwa uang adalah energi. Emas, rempah-rempah, dan kain sutra yang mereka jual bukan sekadar barang, melainkan representasi dari energi pertukaran yang seimbang. Bahkan ada pepatah kuno yang mengatakan, "Sapa nandur bakal ngunduh." Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Ini berarti apa yang kamu keluarkan akan kamu terima kembali. Jika kamu pelit, energi kekayaan akan menjauh. Jika kamu dermawan, rezeki akan mengalir lebih deras. Ini bukan hanya sekadar filsafat, tetapi hukum alam yang telah terbukti dari zaman kerajaan hingga era digital. Uang itu seperti air yang harus mengalir. Bayangkan uang seperti air yang mengalir, bersih, segar, dan membawa kehidupan. Namun, jika kamu pelit dan takut mengeluarkan uang, uangmu akan menjadi seperti air yang terjebak di kubangan, berbau busuk, dan akhirnya menyebabkan penyakit finansial. Oleh karena itu, hukum alam mengajarkan kamu untuk bersikap seperti sungai, bukan bendungan. Uang harus terus mengalir, keluar masuk dengan lancar agar siklusnya tidak terputus. Mengapa orang kaya semakin kaya? Leluhur kita sudah memahami tentang hukum resonansi. Ini seperti hukum tarik-menarik di alam semesta. Pikiran dan emosi kita memiliki frekuensi. Jika kamu selalu memikirkan kekurangan, kamu akan semakin kekurangan. Namun, jika kamu fokus pada kelimpahan, semesta akan memberikan peluang yang tidak terduga. Contohnya, orang kaya berpikir tentang bagaimana cara mengembangkan uang ini. Sementara orang miskin berpikir, "Aduh, uang saya tidak cukup lagi." Dan boom, semesta merespons. Satu pihak semakin kaya, sementara pihak lain semakin stres. Ini bukan sihir, ini fisika. Hukum, sebab akibat. Jangan berharap uang datang jika mentalmu masih miskin, ada hukum semesta lain yang tidak bisa dilanggar. Hukum sebab akibat, kamu tidak akan bisa memanen padi jika kamu menanam ilalang. Artinya jika mentalmu masih miskin alias selalu mengeluh, takut rugi, dan tidak mau belajar, jangan harap uang akan mendekat. Kamu harus mengubah pola pikir terlebih dahulu, baru semesta akan memberikan jalannya. Itulah sebabnya di zaman dahulu, sebelum seseorang menjadi saudagar sukses, dia harus mempelajari filosofi kekayaan terlebih dahulu. Harus memahami bahwa uang bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, apakah mata batinmu sudah mulai terbuka? Sekarang kita lanjut ke penjelasan inti. Oke, kamu masih di sini. Berarti kamu mulai mengerti bahwa uang bukan sekadar benda mati, tetapi energi yang bisa dikendalikan.
Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara memanfaatkan energi ini agar uang mengalir deras ke dalam hidupmu. Pertama, uang adalah cerminan dari energimu sendiri. Bayangkan dua orang, si A selalu mengeluh bahwa uangnya kurang, takut rugi, dan terus memikirkan utang. Sementara itu, si B santai selalu percaya bahwa rezeki akan selalu ada dan fokus pada kelimpahan. Menurutmu, siapa yang akan mendapatkan lebih banyak uang? Jawabannya jelas ya si B. Kenapa? Karena frekuensi yang dia pancarkan sesuai dengan frekuensi kelimpahan. Kamu tidak bisa berbohong kepada semesta. Jika di dalam hati kamu masih merasa tidak aman tentang uang, semesta akan memberikan situasi yang membuatmu semakin miskin. Namun, jika kamu merasa cukup, bersyukur, dan tenang, semesta akan memberikan uang tanpa kamu duga. Oleh karena itu, kunci pertama adalah mengubah pola pikir terlebih dahulu sebelum uangmu berubah. Kedua, fokusmu menentukan aliran rezeki. Pernah mendengar hukum ini, di mana perhatian tertuju, di situ energi mengalir. Jika kamu fokus pada kekurangan, otakmu akan otomatis mencari bukti bahwa kamu sedang miskin. Aduh, uangku tinggal segini. Bagaimana jika aku tidak bisa membayar cicilan? Aku memang tidak pernah beruntung dengan uang. Dan akhirnya uangmu semakin seret. Namun, jika kamu fokus pada kelimpahan, semesta akan menunjukkan jalan. Bagaimana ya caranya mendapatkan pendapatan baru? Sepertinya banyak peluang jika aku mau belajar. Rezeki sudah diatur, aku tenang saja. Dan tiba-tiba boom, ada proyek masuk, ada peluang bisnis, ada bonus yang tidak kamu sangka-sangka. Itu bukan kebetulan, itu adalah hukum semesta yang kamu gunakan dengan benar. 3. Uang itu adalah magnet. Kamu harus menjadi magnet yang kuat. Uang tidak datang kepada orang yang membutuhkan, tetapi kepada orang yang layak mendapatkannya. Coba pikirkan, mengapa pengusaha sukses semakin kaya? Sementara orang yang bekerja keras setengah mati tetap miskin karena satu orang menjadi magnet kekayaan. Sedangkan yang lain hanya mengejar uang dengan energi panik. Orang yang panik tentang uang selalu takut rugi, pikirannya sempit, hanya memikirkan uang tanpa visi. Orang yang menjadi magnet uang, santai, dan percaya diri. Fokus pada solusi, bukan masalah. Melihat uang sebagai alat, bukan tujuan utama. Jika kamu ingin uang mengalir deras ke dalam hidupmu, jadilah magnet uang terlebih dahulu. Caranya, latih diri untuk merasa cukup dan tenang. Meskipun uangmu masih sedikit, kamu tidak bisa berpura-pura. Kamu harus benar-benar merasakannya dari hati. Masih kuat, ini baru setengah perjalanan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas cara konkret agar kamu bisa mengaktifkan energi uang dalam hidupmu. Tetap di sini. Oke, jika kamu masih di sini, berarti kamu sudah mulai menyadari bahwa uang itu adalah energi dan kamu memiliki kendali untuk mengatur frekuensinya. Sekarang kita lanjut ke cara konkret agar energi ini benar-benar aktif dan menarik uang ke dalam hidupmu. 4. Rasa syukur. Itu adalah penguat magnet. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang selalu mengeluh? Uang segini tidak cukup, kenapa hidup saya selalu begini? Saya bekerja keras tetapi tidak kaya-kaya. Nah, orang seperti ini tidak akan pernah kaya. Kenapa? Karena semesta tidak memberikan lebih kepada orang yang tidak bersyukur. Cobalah bandingkan dengan orang yang bisa bersyukur bahkan ketika uangnya pas-pasan. Alhamdulillah masih bisa menikmati makanan enak hari ini. Saya bersyukur sudah sampai sejauh ini. Bagaimana ya caranya agar bisa berbagi lebih banyak? Nah, orang seperti ini sudah mengirim sinyal kepada semesta bahwa dia layak mendapatkan lebih. Dan semesta tidak akan ragu untuk memberikan lebih banyak rezeki. Jadi mulai sekarang latihlah rasa syukur setiap hari. Kamu bisa menulis jurnal, meditasi, atau sekadar mengucapkan alhamdulillah setiap kali ada hal baik yang terjadi. 5. Uang itu akan datang kepada orang yang berani bertindak.
Semesta tidak akan memberikan uang kepada orang yang hanya dia menunggu keajaiban. Jika kamu ingin uang mengalir, kamu harus bergerak. Cobalah hal baru, ambil peluang yang membuatmu berdebar. Keluar dari zona nyaman. Banyak orang terjebak di tempat yang sama karena takut untuk berubah. Mereka ingin kaya tetapi tidak berani mengambil risiko. Mereka ingin sukses tetapi tidak mau keluar dari rutinitas. Dan akhirnya hidup mereka tetap sama, bandingkan dengan orang yang sukses. Mereka mengambil langkah meskipun belum tahu hasil akhirnya. Mereka memahami bahwa tindakan yang terinspirasi itu lebih penting daripada menunggu momen yang sempurna. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kamu berani mengambil langkah pertama? Dan pola pikir kelimpahan perlu diperkuat selama 33 hari. Oke, ini adalah rahasia terakhir yang jarang diketahui orang. Perubahan pola pikir memerlukan waktu minimal 33 hari. Mengapa 33 hari? Karena otak Anda membutuhkan waktu untuk mengeluarkan kebiasaan lama dan menginstal pola pikir baru. Hari ke-10, Anda masih skeptis, masih ada suara negatif di dalam pikiran Anda. Hari 11 hingga 20, Anda mulai merasakan ada yang berubah, tetapi kadang masih ragu. Hari 22 hingga 33, boom, pola pikir baru mulai melekat dan realitas Anda mulai berubah. Jadi, jika Anda benar-benar ingin mengaktifkan energi uang, komitmenlah minimal 33 hari. Selama periode ini, Anda harus fokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Latih rasa syukur setiap hari. Ambil tindakan nyata tanpa takut gagal. Saya jamin jika Anda benar-benar konsisten, hidup Anda akan berubah drastis dalam waktu 1 bulan. Kesimpulannya, uang itu datang kepada orang yang tahu cara memainkan energinya. Sekarang Anda sudah paham bahwa uang itu adalah energi, bukan sekadar kertas. Frekuensi dan pola pikir Anda menentukan aliran rezeki. Fokuslah pada kelimpahan, bukan pada kekurangan. Bersyukur adalah cara tercepat untuk meningkatkan magnet uang. Anda harus bertindak, tidak bisa hanya menunggu keajaiban. Pola pikir baru membutuhkan 33 hari untuk tertanam di otak Anda. Jadi, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin tetap terjebak dalam pola pikir lama atau mulai menghack energi uang agar mengalir ke dalam hidup Anda? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda merasa video ini membuka perspektif baru, like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu hukum semesta lainnya. Hukum semesta itu tidak terlihat namun nyata dan mengikat. Sekarang kamu sudah memahami teorinya, namun teori tanpa praktik hanyalah angan-angan belaka. Jadi, bagaimana cara kamu benar-benar mengaktifkan energi uang dan membuat rezeki mengalir deras ke dalam hidupmu? Berikut adalah langkah-langkah konkret yang harus kamu lakukan. Pertama, latihan kesadaran uang. Sadari pola energi yang kamu miliki mulai sekarang. Setiap kali kamu mengeluarkan atau menerima uang, perhatikan emosimu. Jika kamu merasa takut kehilangan, merasa uangmu selalu kurang, atau berpikir apakah uang ini cukup, berarti frekuensimu masih dalam mode kekurangan. Namun, jika kamu bisa mengatakan, saya bersyukur bisa membeli ini atau uang ini akan kembali kepada saya berkali-kali lipat. Selamat, kamu sudah mulai sinkron dengan energi kelimpahan. Tugasmu setiap transaksi, sadari perasaanmu tentang uang. Jika kamu merasa takut atau khawatir, ubah segera dengan afirmasi positif. Mulailah melihat uang sebagai energi, bukan benda mati. Kamu buat fokus pada kekayaan, pikiranmu terbiasa mencari masalah, saatnya kamu reprogram ulang. Latihan sederhana namun kuat. Kedua, syukur.
Setiap malam, tulislah minimal 3 hal yang kamu syukuri tentang uang, sekecil apapun. Contohnya, alhamdulillah hari ini saya bisa makan enak. Saya bersyukur masih memiliki tempat tinggal yang nyaman. Saya senang bisa mendapatkan tambahan rezeki dari pekerjaan freelance. Lakukan ini selama 33 hari tanpa terputus. Dijamin, pikiranmu akan mulai fokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Dan kamu akan terkejut melihat bagaimana semesta mulai memberikan kejutan-kejutan finansial dalam hidupmu. Ketiga, bangunlah dengan frekuensi uang sejak pagi. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur akan menentukan energimu sepanjang hari. Jadi jika di pagi hari kamu sudah scrolling media sosial sambil mengeluh, jangan heran jika uang sulit datang. Rutinitas pagi ini berfungsi sebagai magnet rezeki. Begitu bangun, ucapkan terima kasih kepada semesta. Hari ini penuh kelimpahan. Meditasi selama 10 menit untuk menyelaraskan energimu. Tulis afirmasi bahwa uang selalu mengalir dengan mudah dan lancar ke dalam hidupku. Bacalah atau dengarkan sesuatu yang positif seperti buku, podcast, atau video yang dapat meningkatkan mindsetmu. Lakukan ini selama 33 hari dan lihat sendiri bagaimana hidupmu berubah. Keempat, tindakan nyata. Buka jalur rezeki dengan keberanian. Banyak orang ingin kaya tetapi mereka tidak mau melakukan apa-apa. Jika ingin uang mengalir, kamu harus memberikan jalannya. Ini adalah cara konkret untuk membuka jalur rezeki. Jangan takut untuk berinvestasi dalam ilmu dan keterampilan. Beranilah mengambil peluang, bahkan jika itu membuatmu tidak nyaman. Keluar dari pola lama yang membuatmu terjebak. Uang datang kepada orang yang berani. Jika kamu hanya diam dan terus bermain aman, jangan harap ada perubahan. Kesimpulannya, jika kamu tidak bertindak, uang tidak akan datang. Sekarang kamu sudah memiliki toolbox lengkap untuk menghack energi uang. Sadari emosi kamu terkait uang, latih pikiran kamu untuk fokus pada kelimpahan. Bangun frekuensi uang sejak bangun tidur. Ambil tindakan nyata tanpa rasa takut gagal. Semua ini sia-sia jika kamu hanya membaca tanpa praktik. Jadi, tantang dirimu untuk memulai hari ini juga. Bagaimana kamu siap mengubah realitas finansialmu? Jika iya, like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ilmu lainnya. Hukum semesta itu tidak terlihat tetapi nyata dan mengikat. Jadi apa kesimpulannya? Uang bukan hanya angka di rekening tetapi energi yang harus kamu sinkronkan dengan frekuensimu. Jika kamu masih merasa uang selalu kurang, gaji hanya numpang lewat, rezeki sulit datang. Meskipun sudah berusaha, berarti ada yang salah dengan energi dan pola pikirmu. Kembali ke apa yang sudah kita bahas, uang itu adalah energi, bukan benda mati, tetapi sesuatu yang merespons getaranmu. Dua frekuensimu harus selaras dengan kelimpahan. Jika pikiranmu masih takut miskin, maka uang juga akan takut untuk mendekatimu. 5. Fokus pada kekayaan, bukan pada kekurangan. Pikiranmu adalah magnet, kamu menarik apa yang terus kamu pikirkan. Konsistensi dan keselarasan sangat penting. Untuk menjadi kaya, bukan hanya niat yang diperlukan, tetapi juga tindakan yang selaras dengan niat tersebut. 5. Rasa syukur berfungsi sebagai magnet untuk uang. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak yang akan kamu terima. 6. Emosi yang kamu miliki menentukan seberapa cepat uang akan datang. Semakin tenang, percaya, dan bersyukur kamu, semakin mudah semesta memberikan kejutan. 7. Pahami tujuan sejati di balik uang. Jangan hanya mengejar angka, tetapi pahami uang sebagai alat untuk mencapai kebebasan dan memberikan manfaat. 8. Fokus dan konsistensi adalah kunci. Keuangan yang stabil tidak bisa hanya direncanakan. Begitu kamu berkomitmen, pegang terus mindset dan strategi yang telah ditetapkan. 9. Berani mengambil tindakan.
Tidak ada gunanya memahami teori jika tidak ada tindakan. Ambil langkah pertama hari ini juga, lakukan terus-menerus tanpa henti dan kamu akan melihat hidupmu berubah total. Satu hal yang harus kamu ingat adalah hukum semesta selalu bekerja, tinggal kamu mau memanfaatkannya atau tidak. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa terus menjalani pola lama yang membuatmu terjebak, atau mulai sekarang sinkronkan energimu dengan uang dan biarkan semesta bekerja untukmu. Apakah kamu ingin menjadi magnet rezeki atau terus-menerus menjadi korban keadaan? Putuskan sekarang. Jika kamu setuju dan siap untuk berubah, silakan tulis di kolom komentar. Saya siap menjadi magnet uang. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Dengarkan dengan seksama. Ini bukan sekadar skrip. Ini adalah peta kesadaran. Apa yang kita bahas sebelumnya bukanlah teori kosong. Ini adalah cara kerja semesta yang telah terbukti sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Rezeki bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang sinkronisasi energi, pola pikir, dan tindakan yang selaras. Jika kamu masih ragu, coba praktikkan selama 33 hari. Lihat sendiri bagaimana realitasmu mulai berubah. Tugas saya sudah selesai, sekarang giliranmu untuk bergerak. Kamu sudah tahu ilmunya, tinggal kamu ambil tindakan atau tidak. Sudah paham hukumnya, tinggal kamu mau sinkronisasi atau tidak. Sudah mengerti caranya, tinggal kamu konsisten atau menyerah di tengah jalan. Semesta tidak pernah salah dalam memberikan rezeki. Yang sering salah adalah mindset dan tindakan kita. Jadi apakah kamu mau terus mengeluh atau mulai mengatur energimu agar uang mengalir dengan lancar? Tulis di komentar bahwa saya siap hidup selaras dengan kelimpahan. Ingat, semesta selalu mendengar apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Jadi pastikan kamu mengirim sinyal yang benar.